dari channel Belum Suka. Aku nggak tahu. Hai, jumpa lagi dengan Rastamade berbagi literasi di Rama Bali. Kali ini kita ada di Taman Edelweiss ya. Jadi kita belajar dari satu hal berkaitan dengan paradigma baru di gerakan sekolah menyenangkan. Sebelumnya kita salam GSM, berubah, berbagi, dan berkolaborasi. Ya. Pendidikan itu adalah diibaratkan ya, tadi sekolah itu diibaratkan seperti taman atau seperti taman yang indah, di mana taman-taman yang indah terdiri dari banyak bunga-bunga dan anak-anak kita adalah seperti itu. Jadi mereka memiliki diversity sebagai bentuk kodrati, sehingga pendidikan itu tidak bisa diseragamisasi, tidak bisa diseragamkan. Jadi pendidikan itu harus memperhatikan passion anak-anak, pendidikan itu harus memperhatikan daya beda daripada anak-anak. Nah, oleh karena itu apa yang mesti dilakukan? Ya, kita tidak bisa melakukan satu pola penyeragaman, tapi kita bisa melakukan pengenalan karakteristik peserta didik lebih awal untuk apa? Untuk memerdekakan bagaimana mereka mendapatkan pembelajaran yang memanusiakan. Ya, jadi intinya hari ini kita berbagi di Taman Edelweiss karena diibaratkan sekolah itu adalah seperti taman, di mana keindahan akan datang, dan juga kalau tamannya indah, bunga-bunganya indah, maka kupu-kupu, kumbang dia akan datang dengan sendirinya. Persis seperti itu anak-anak kita. Pada saat anak-anak kita bertumbuh dengan rasa enjoyable, pada saat mereka bertumbuh dengan passion mereka, maka imajinasi mereka akan datang, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan diri mereka untuk masa depan mereka, future masa depan mereka akan lebih bagus melalui apa? Jadi melalui pemahaman-pemahaman mereka akan kodrati. Artinya bahwa pendidikan itu harus didasarkan kepada kodrati peserta didik. Karena pada dasarnya manusia itu tidak sama, pada dasarnya manusia itu memang berbeda, maka harus diberlakukan berbeda. Kita di gerakan sekolah menyenangkan dalam paradigma baru itu mengharapkan dan menyampaikan bahwa pembelajaran itu harus secara bersama-sama, jadi kolaborasi, karena memang itulah intisari dari hakikat manusia untuk bisa berbagi, dan dia harus berubah dan fleksibilitas. Nah, kalau sekolah diibaratkan seperti taman, maka akan terjadi sebuah fleksibilitas. Jadi ini akan bisa berubah di setiap waktu sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Jadi sesuai dengan paradigma-paradigma yang ada. Jadi tidak kaku, tidak stagnan. Apalagi ada beberapa hal yang saat ini ya, jangan sampai dipaksakan bahwa siswa-siswa itu dibuat dia sebuah kompetitor untuk sebuah checklist. Jadi mereka dipaksa untuk ujian, mereka dipaksa untuk melakukan tes, padahal passion mereka tidak di situ. Artinya mereka bukanlah seorang robot, tapi mereka adalah manusia yang memang harus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan paradigma. Itulah sekolah kenapa di temponya Ki Hajar Dewantoro disebut sebagai taman pendidikan. Jadi seperti ini, jadi ibaratnya sekolah itu adalah taman, bukan gedung-gedung yang disekat-sekat, tapi adalah taman. Karena taman itu adalah sesuatu yang indah. Jadi anak-anak itu disebut sebagai manusia-manusia yang ditumbuh kembangkan berdasarkan kodrati mereka. Oke, demikian kita berbagi pada hari ini. Semoga hal ini bisa menginspirasi buat kita semua bahwa pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memberikan keluasan kesempatan kepada peserta didik kita untuk berubah, untuk berbagi dan berkolaborasi. Salam GSM, bahwa kita bisa, pasti masa depan anak didik kita luar biasa.